Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau ngebongkar sebuah platform yang lagi rame banget nih di komunitas Pi Network, republikgcv.com. Katanya sih janjinya gede banget. Tapi beneran nggak sih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Platformnya nawarin revolusi, gratis pula. Tapi kan di dunia digital, kata gratis itu seringkali punya harga tersembunyi. Pertanyaan besarnya, aman gak sih? Beneran gratis atau ada udang di balik batu? Nah, ini yang mau kita cari tahu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu bukti teknisnya. Sebelum kita ngomongin soal janji-janji manis atau narasi hebat, kita lihat dulu datanya ngomong apa. Angka itu nggak bisa bohong loh. Dan apa yang kita temuin di sini, wah cukup bikin kaget. Coba lihat angka ini, 4 dari 100. Wow, ini bukan cuma skor jelek ya, ini tuh udah lampu merah, sirene darurat yang bunyinya kenceng banget. Dari sisi teknis aja, sistem keamanan udah ngasih label sangat mencurigakan. Nah, ini baru permulaan investigasi kita. Dan masalahnya nggak cuma itu. Coba dibayangin. 1. Domainnya baru banget dibikin. 2. Pemiliknya sengaja disembunyiin, nggak mau kasih tahu siapa dia. 3. Sistem keamanan udah pasang bendera merah. Ini tuh kayak ketemu orang asing pakai topeng, nggak mau sebut nama, dan udah dicurigain sama satpam. 3 tanda bahaya besar dalam satu paket. Mencurigakan banget kan? Kalau kita lihat dapurnya, dari sisi teknis, ini tuh bukan platform yang serius buat transaksi keuangan, jauh banget. Ini lebih mirip panggung digital atau semacam markas kampanye online. Jadi tujuannya bukan buat trading, tapi buat nyebarin ide dan ngumpulin massa. Oke, kita udah lihat fondasi teknisnya, yang jujur aja rapuh banget. Sekarang kita naik ke lantai atas. Kita lihat apa sih yang mereka bangun di atas fondasi itu. Kali ini bukan soal kode, tapi soal kata-kata. Yuk kita bongkar narasi yang mereka pakai buat narik orang. Nah, ini perbandingannya jelas banget, coba lihat. Bahasa teknologi itu kan objektif ya. Blockchain, exchange, infrastruktur. Tapi di sini, wah beda banget. Mereka pakai kata revolusi, pejuang GCV, bahkan ada Presiden Kosashi Nakamoto. Jelas kan pergeserannya? Ini bukan lagi soal teknologi, ini udah masuk ranah propaganda. Ini semua bukan kebetulan loh, ada polanya. Pertama, mereka ciptain pahlawan, si Kosashi Nakamoto ini, biar orang percaya sama sosoknya. Kedua, mereka bikin komunitas eksklusif dengan sebutan warriors atau pejuang, biar kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang spesial. Kita melawan mereka. Dan ketiga, tentu aja janji besar. 3 pilar ini tuh resep klasik buat membangun ya semacam kultus. Dan ini dia inti masalahnya. Nilai fantastis yang disebut-sebut itu bukan fakta pasar. Pi Network sendiri nggak pernah ngakuin, bursa manapun juga enggak. Itu murni sebuah konsep, sebuah ide yang diciptakan dan digembar-gemborkan di dalam komunitas mereka sendiri. Jadi ini lebih soal kepercayaan buta, bukan kenyataan pasar. Kita sering banget kan mikir, gratis ini apa sih ruginya? Hati-hati. Di dunia digital ada pepatah, kalau produknya gratis, kemungkinan besar Andalah produknya. Nah, sekarang kita bedah apa aja sih risiko yang sembunyi di balik kata gratis ini. Risiko pertama, dan ini yang paling ngeri menurut saya, adalah manipulasi pikiran. Ini tuh kayak cuci otak pelan-pelan. Anda dicekokin terus-menerus dengan narasi yang sama, diulang-ulang, sampai akhirnya Anda mulai percaya itu adalah kebenaran, tanpa perlu cek fakta lagi. Jadi target utama mereka itu bukan dompet Anda, tapi pikiran Anda. Resiko kedua, ini yang bisa kita sebut model pseudo-scam. Jadi mereka nggak minta duit di depan. Nggak. Mereka bangun dulu komunitasnya. Bikin Anda percaya, bikin Anda loyal. Nah, setelah pengikutnya banyak dan solid, baru deh monetisasi dimulai. Bisa lewat donasi, jualan merchandise, atau ngajak ke proyek lain yang berbayar. Umpannya gratis, tapi kailnya udah disiapin. Yang ketiga, dan ini juga bahaya banget, adalah data pribadi kita. Mungkin sekarang mereka cuma minta email, kelihatannya sepele. Tapi data itu bisa dikumpulin, bisa dijual atau, yang lebih parah, bisa dipakai buat serangan phishing yang lebih canggih nanti. Ingat ya, data pribadi kita itu aset yang sangat berharga di era sekarang. Dan risiko terakhir, ilusi kekayaan. Dengan terus-terusan mempromosikan nilai Pi yang sama sekali nggak realistis, mereka itu menciptakan harapan palsu. Bahayanya apa? Orang bisa bikin keputusan finansial yang kacau balau di dunia nyata, misalnya berhenti kerja, ambil utang, cuma karena ngejar mimpi yang dasarnya nggak ada. Ilusinya memang digital, tapi kerugiannya bisa sangat-sangat nyata. Oke, kita udah lihat bukti teknisnya yang meragukan, kita juga udah bedah narasinya yang sangat propagandis. Sekarang, saatnya kita ambil kesimpulan. Jadi sebenarnya,
republicgcv.com ini apa sih? Jadi gini, apa ini penipuan langsung yang minta uang? Mungkin belum. Tapi, apakah ini berbahaya? Oh jelas, ini adalah sebuah ekosistem propaganda yang dirancang untuk memanipulasi cara kita berpikir. Jadi resiko terbesarnya itu bukan kehilangan uang sekarang, tapi kehilangan kemampuan berpikir kritis dan menyerahkan data pribadi kita yang bisa dieksploitasi kapan aja nanti. Penting banget buat kita semua ngerti ini. Saat kita berinteraksi sama platform ini, kita tuh bukan lagi berhadapan sama teknologi. Sama sekali bukan. Kita lagi berhadapan sama mesin pembentuk opini. Mesin yang sengaja dirancang buat mengarahkan pikiran kita ke satu tujuan tertentu. Dan ini jadi pelajaran berharga buat kita semua yang ada di dunia kripto. Sebuah cerita yang keren, narasi yang hebat, kalau nggak didukung fundamental teknologi yang kuat, itu ibarat bangunan megah tapi pondasinya dari pasir. Kelihatannya keren tapi sangat rapuh dan bahaya. Bisa ambruk kapan saja. Terus gimana cara kita melindungi diri? Gampang. Pertahanan terbaik kita adalah dengan berpikir kritis dan sedikit skeptis. Selalu bedakan mana teknologi yang beneran, mana narasi yang cuma direkayasa. Cek ulang semua klaim ke sumber resmi Pi Network. Dan yang paling penting, tanya ke diri sendiri. Saya ini lagi percaya sama teknologi atau cuma lagi terbuai sama cerita indah? Karena pada akhirnya, pilihan dan tanggung jawab ada di tangan kita masing-masing.